Gunung Merapi. Rekan-rekan yang masih di atas, segera turun, tarik mundur. Sesaat lagi akan gelap. Silakan segera menyelesaikan dan lebih berhati-hati. Ya, masih tetap membumbung tinggi dengan tanya di atas. Terima kasih. Dan melihat untuk asap tebal membumbung tinggi dari puncak Gunung Merapi. Rekan-rekan yang masih di atas, segera turun, tarik mundur. Sesaat lagi akan gelap. Silakan segera menyelesaikan dan lebih berhati-hati. Ya, masih tetap membumbung tinggi dengan tanya di atas. Terima kasih. Tolong saya dipastikan untuk relawan yang dari Semarang perjalanan ke arah tempat Anda. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kaulah Raja alam semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Yesus. Ku tenang sebab Kau Allahku. Firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 17 berkata secara khusus kepada tim kami, di mana firman ini mengatakan, jikalau seseorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kami melihat di sana bagaimana tempat pengungsian ini begitu padat dan fasilitas yang ada di sana tidak memadai.
dapur umum belum siap, MCK hanya ada 1, padahal mereka menampung lebih dari 500 pengungsi di satu tempat. Dan kami melihat bagaimana situasi ini betul-betul akan menimbulkan ketidaknyamanan dari para pengungsi ini. Dan dari hasil survei inilah firman Tuhan yang tadi saya sebutkan di atas berbicara secara khusus dan mengatakan bahwa gereja sebenarnya bisa berbuat lebih dari hanya sekedar bagi-bagi logistik atau mengirimkan relawan-relawan yang ada. Karena gereja memiliki fasilitas yang memungkinkan untuk kami boleh menampung pengungsi. Saya sampaikan kepada PMI bahwa karena fasilitas di gereja kita ada 5 MCK, alangkah baiknya kalau kita bisa menampung lansia, ibu hamil, ibu-ibu yang menyusui, anak balita, supaya mereka mendapatkan tempat dengan fasilitas yang nyaman, yang baik. Setelah kami tunggu beberapa hari, ternyata kami tidak dikirim pengungsi di tempat kami. Ternyata mereka mengalami kesulitan untuk memilah-milah pengungsi, hanya lansia, ibu hamil, ibu menyusui. Karena mereka mengungsikan para pengungsi ini berdasarkan wilayah. Satu dusun ditempatkan di sebuah balai desa, sehingga mereka lebih mudah untuk mengontrol dan juga mengawasi dan juga memantau bagaimana situasi pengungsi yang ada, supaya pengungsi ini tidak tercerai-berai kemana-mana. Sehingga keinginan kami sulit untuk bisa dipenuhi oleh PMI. Kegiatan membagi nasi bungkus, mengirim logistik ke tempat-tempat pengungsian terus kami lakukan setiap hari. Dan pada hari Rabu di Muntilan itu terjadi hujan abu dan pasir. Cukup berat. Hampir sepanjang hari terjadi hujan abu dan pasir. Dan itu berlangsung terus sampai hari Kamis, keesokan harinya. Dan Kamis pagi, hari Kamis pada tanggal 4 November, listrik di wilayah Muntilan semuanya padam. Dan hujan abu dan pasir terus berlangsung. Saya berpikir ini hujan abu yang luar biasa. Sudah hampir 24 jam lebih hujan abu dan pasir ini terjadi di kota Muntilan. Dan situasi ini membuat kegiatan gereja akhirnya terhenti. Ada beberapa kegiatan gereja yang ditunda. Dan juga aktivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah pun juga berhenti. Pada hari itu semua anak dipulangkan awal karena para bapak ibu guru khawatir mengenai situasi yang ada. Kemudian orang tua pun juga mulai khawatir dengan situasi Gunung Merapi yang terus semakin membahayakan. Kegiatan belajar mengajar dihentikan pada hari itu. Dan karena suasana kota juga tidak mendukung, debu, pasir ada di mana-mana, sangat pekat, sangat mengganggu pandangan mata dan mengganggu pernafasan. Sehingga semua aktivitas perekonomian pun juga pada hari itu berhenti semua. Saya perhatikan semua toko-toko sudah pada tutup, semua karyawan toko dan juga karyawan-karyawan yang bekerja sudah tidak masuk lagi. Dan pada hari itu, suasana di kota Muntilan semakin lama semakin mencekam. Semakin malam, situasinya semakin mengkhawatirkan. Ada salah seorang anggota jemaat yang datang ke gedung gereja dan dia nangis-nangis ketakutan dan mengatakan bagaimana kalau mereka mengungsi di gereja. Kami katakan silakan mengungsi di gereja, kita di gereja semuanya akan menolong mereka dan kita akan bersama-sama di gereja pada malam hari ini. Ketika jam 8 malam kurang lebih, kami seluruh tim relawan melakukan persekutuan doa. Biasanya persekutuan doa kami lakukan hanya pada pagi hari, tetapi pada malam hari itu kami mengadakan persekutuan doa pada malam harinya. Artinya satu hari kita lakukan 2 kali mulai dari saat itu. Kami melakukan persekutuan doa, kita bergandengan tangan, dan kita merasakan dengan sungguh bagaimana situasi yang semakin mencekam di luar. Dan kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kami saling menguatkan, untuk kami juga dikuatkan oleh Tuhan, dan kami tidak merasa khawatir dengan situasi yang ada. Pukul 22 saya dihubungi oleh salah seorang relawan yang masih ada di gereja, yang mengatakan bahwa tadi ada orang PMI yang datang mengatakan bahwa gereja kita akan dipakai untuk tempat mengungsi dan diminta untuk mempersiapkan diri. Segera saya kembali ke gereja, kami mulai berkoordinasi untuk menyiapkan tempat-tempat yang akan kami pakai untuk menampung para pengungsi yang akan datang di gereja kami. Dan kami terus menunggu. Dan ketika kami menunggu, situasi bukan membaik, situasi semakin mencekam, hujan abu dan pasir semakin pekat. Suara gemuruh di luar, petir menyambar-nyambar dan suaranya sungguh-sungguh menakutkan. Dan juga kami merasakan getaran-getaran di pintu-pintu, di kaca-kaca. Dan pada malam hari itu situasinya betul-betul menakutkan. Dan akhirnya
kurang lebih pada pukul 24 mulailah berdatangan para pengungsi yang dikirimkan, yang dipindahkan dari Puskesmas Dukun. Dan sesuatu yang ajaib terjadi. Pengungsi yang dulu saya sampaikan kepada PMI bahwa saya ingin menangani lansia, ibu hamil, ibu menyusui, itu ternyata disiapkan oleh Tuhan secara khusus. Di Puskesmas Dukun itu ditempatkan lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui dikarenakan mereka membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih daripada pengungsi yang lain, sehingga mereka dikumpulkan atau diungsikan di sebuah puskesmas. Dan pengungsi inilah yang akhirnya dipindahkan ke gereja kami. Ini menurut saya adalah sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa, karena keinginan kami untuk kami boleh menampung dan menangani pengungsi dengan kelompok khusus ini akhirnya diwujudkan oleh Tuhan. Lansia, ibu hamil, ibu menyusui pada malam hari itu dikirimkan tempat kami. Saya sangat ingat pada peristiwa itu, di mana ketika ambulan datang, yang muncul pertama kali yang keluar dari ambulan itu adalah seorang ibu yang menggendong bayinya, dan diikuti oleh ibu dengan bayi-bayi yang lain berikutnya. Kemudian para lansia yang dikirimkan dengan mobil-mobil bak terbuka. Itu adalah suatu peristiwa yang tidak akan pernah terlupakan. Bagaimana pada malam itu GKI Muntilan menampung pengungsi. Kami menamakan kegiatan yang kami lakukan selama 17 hari ini adalah camp pengungsian. Kami tidak ingin para relawan yang ada di tempat kami melayani ini dalam suasana yang tertekan, suasana yang mencekam. Kalau kami menamakannya sebagai sebuah posko bencana, kami menamakannya camp pengungsian supaya kami juga di sini memiliki sukacita kami dalam melayani, dan kami juga mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan ketika kami melayani. Dan inilah pengalaman yang sungguh terjadi di kamp pengungsian ini. Saya boleh melihat bagaimana tim relawan bekerja, kami boleh melihat bagaimana suasananya mereka bekerja, dan kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan bahwa tim relawan kami bekerja dengan sangat baik, penuh sukacita dan damai sejahtera. Ada satu semangat yang luar biasa yang saya tekankan kepada mereka, yaitu sebuah semangat go the extra mile, yang terambil dari firman Tuhan Matius 5 ayat 41 yang mengatakan, jikalau seseorang memaksa kamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini adalah semangat yang kami tekankan, kami dorong kepada tim relawan, supaya mereka tidak memberikan hanya pelayanan standar, hanya memberikan mereka para pengungsi ini tempat berteduh, makanan, minuman, jaminan kesehatan. Saya mendorong mereka untuk memberikan pelayanan yang lebih, semangat go the extra mile, yaitu semangat untuk melayani para pengungsi ini dengan sesuatu yang lebih. Sehingga dengan semangat inilah kami menemukan banyak program-program yang menurut kami menyentuh bukan hanya para bapak ibu pengungsi, tapi juga menyentuh hati kami. Ada program-program yang kami lakukan. Salah satu programnya adalah bagaimana kami menemukan di tempat pengungsian ini ada keluarga yang terpisah. Ada 4 keluarga yang terpisah, antara ayah dan anak, antara suami dan istri, ataupun juga istri dengan suami. Dan kami berusaha untuk mengumpulkan keluarga-keluarga yang terpisah ini. Kami mencari informasi keberadaan mereka dan kami mengumpulkan mereka di tempat ini. Dan program ini sungguh menyentuh kami. Dan juga kami melihat bagaimana para bapak ibu pengungsi ini juga mendapatkan sukacita ketika mereka berhasil dikumpulkan kembali dengan anggota keluarga yang dikasihinya.
kita lagi perjalanan ke Karanglung, daerah Sawangan. Kita lagi mengantar Ibu Sutira untuk mencari suaminya yang tertinggal di desanya, Pak Tumar. Itu orang ngerti wis keringi rene. Ora kaget ora lelu mau. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala Sari ning pose gereja gitu. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ada lagi satu peristiwa yang menarik ketika kami ada di tempat pengungsian ini. Ketika kami menampung ibu-ibu hamil, kami tidak menyadari bahwa ibu-ibu yang hamil ini ada yang sedang menunggu detik-detik mereka melahirkan anaknya. Dan di tempat kami sebenarnya ada 2 orang ibu yang harus melahirkan ketika ada di kamp pengungsian ini. Ada satu ibu yang dievakuasi keluarganya pindah ke tempat lain dan melahirkan di Jepara. Dan ada satu ibu yang bertahan di sini dan akhirnya melahirkan di kamp pengungsian ini. Yang luar biasa adalah di kamp pengungsian ini juga ada seorang jemaat yang juga harus mengungsi dari rumahnya dan tinggal di kamp pengungsian ini. Dan jemaat ini adalah seorang bidan. Dan jemaat kami inilah yang menolong Ibu Susanti, salah seorang pengungsi yang berasal dari desa Mangunsuko, untuk bisa melahirkan anaknya. Memang bukan di tempat pengungsian melahirkannya,
ibu ini kita kirimkan pada saat-saat menjelang melahirkan ke sebuah rumah sakit di dekat tempat pengungsian kami, melahirkan di sana, dan 1 hari kemudian kembali ke tempat kami. Dan yang luar biasa, Bapak Ibu, tim relawan menyiapkan sebuah upacara kecil untuk menyambut kehadiran anggota keluarga baru ini. Tanggal 9 November adalah hari yang luar biasa di kamp pengungsian ini karena ada seorang bayi yang lahir di kamp pengungsian ini. Kita sambut kedatangan Kristianto Merapi Putra. Bisa berikan tepuk tangan. Mari ibunya bisa menggunting kita. Ya, selamat datang Kristianto Merapi Putra. Oh ya, ini dia anggota baru kamp pengungsian kita. Ya. Ya, oke, 1, 2, 1, 2, 3, ya. Selamat datang. Suatu hari, tim kami menemukan salah seorang dari bapak pengungsi yang sudah lanjut usia berjalan-jalan di sekitar tempat pengungsian mencari tukang ojek. Ketika kami tanya kenapa dia cari tukang ojek, dia mengatakan dia ingin pulang ke rumahnya, dia ingin nengok ternaknya karena sudah 2 hari ditinggalkan, dan dia khawatir apakah sapi dan kambingnya yang ada di rumah dalam keadaan baik-baik dan cukup makanan. Dan kami boleh melihat pada saat itu bagaimana bapak yang lanjut usia ini mengalami kesulitan karena jarak rumahnya dari tempat pengungsian memang cukup jauh. Tidak mungkin dia berjalan kaki, dia harus mencari ojek untuk bisa pulang ke rumah. Dan pada saat itu tidak ada satu ojek pun yang ada, karena semua orang pada saat itu mengalami ketakutan sehingga tidak ada lagi kendaraan yang bisa mengantar bapak ini pulang. Akhirnya tim memutuskan untuk bisa mengantar bapak ini pulang ke rumah setiap 2 hari sekali, menengok sapi dan kambingnya, dan juga membantu bapak ini untuk mencarikan makanan buat kambing dan sapinya. Sani. Jumlahnya jiwa 3.472. Begitu dari jauhan dukun dan sumber dukun. Enggak. Oke.
Kami juga menemukan dari salah seorang pengungsi yang di tempat kami, seorang bapak yang mengeluh selama beberapa hari mengalami kesulitan untuk tidur. Dan keluhannya ini juga berlangsung sebenarnya sudah cukup lama. Dan di tempat pengungsian ini dia mengatakan dia sulit tidur karena ada satu benjolan di tangannya yang membuat dia mengalami kesulitan untuk tidur. Benjolan itu terasa sangat sakit sekali sehingga mengganggu bapak ini di dalam bapak ini beristirahat. Tim kemudian mengambil keputusan untuk mengobatkan bapak ini dengan lebih intensif lagi. Akhirnya kami konsultasikan ke sebuah rumah sakit di Jogja untuk akhirnya bapak ini dioperasi, diambil benjolan di tangannya yaitu sebuah tumor kecil. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, ketika benjolan ini diambil, Bapak pengungsi ini akhirnya bisa beristirahat dengan baik. Bahkan yang luar biasa, 2 hari kemudian Bapak ini bekerja, ikut membersihkan areal sekolah. Dan sungguh luar biasa, hanya dalam waktu 2 hari Bapak ini sudah dipulihkan dan akhirnya dia bisa bekerja kembali. Saya begitu terinspirasi dari keseharian Mbah Naru. Beliau selama kurang lebih 1 minggu bersama saya membersihkan lokasi sekolahan Bentara Wacana. Beliau tidak pernah sedikit pun mengeluh, tidak pernah sedikit pun menampakkan muka kesal. Yang ada adalah senyuman. Beliau orang yang tinggal di lereng gunung, di mana rumahnya, ternaknya, sawah ladangnya terkena bencana, tetapi menghadapi itu dengan senyuman. Dan itu selalu melekat di dalam benak saya. Ada juga tim relawan kami yang kami tugaskan secara khusus untuk menangani anak-anak. Ada lebih kurang 20 anak yang ada di tempat pengungsian kami ini yang harus kami layani secara khusus. Mereka kami layani untuk mereka menghilangkan rasa traumanya terhadap bencana Gunung Merapi ini. Kami layani mereka setiap hari, pagi dan sore dengan kegiatan-kegiatan supaya mereka mendapatkan penghiburan, supaya mereka juga merasa aman di tempat ini dan merasa bahwa bencana Gunung Merapi ini tidak membahayakan kehidupan mereka. Kegiatan ini berlangsung sepanjang 17 hari kami melayani tempat ini. Salah satu yang bikin aku senang, aku terharu banget itu ketika aku minta anak-anak untuk menggambar. Di hari pertama kami berkumpul dan mereka kebanyakan gambar yang namanya Gunung Merapi. Tadinya aku pikir mereka gambar gunung itu biasa buat anak-anak usia mereka di bawah 12 tahun. Dari situ belajar kalau dalam hati anak-anak pun mereka juga khawatir dan mereka berpikir tentang Merapi itu begitu terngiang-ngiang dalam pikiran mereka, dalam benak mereka. Nah, yang bikin aku bahagia dan aku belajar anak-anak tetap bersukacita dari itu semua. Mereka tetap bermain, mereka tetap senang-senang walaupun tentang Merapi itu ada dalam pikiran mereka, tapi mereka tetap bisa bersukacita dan aku belajar dari itu sebagai orang yang lebih dewasa dari mereka. Aku bersyukur bisa kenal sama para pengungsi. Mereka orang-orang yang udah kayak keluargaku sendiri. Dari adik-adik kecil tadi sampai orang-orang yang udah tua, mereka udah kayak saudara dan
Aku sekali lagi berterima kasih sama GKI Munthilan buat kesempatan ini, yang udah Tuhan kasih, dan terutama makasih juga buat Tuhan buat kesempatan ini. Makasih, Tuhan berkati semuanya. Ketika kami mulai membersihkan areal sekolah, kami melihat adanya kebutuhan tenaga kerja untuk bisa membantu relawan-relawan yang ada di sekolah untuk membersihkan areal sekolah. Dan ketika saat itu saya mencoba memberanikan diri menawarkan kepada para bapak-bapak pengungsi di tempat kami, apakah mereka mau bekerja supaya mereka juga bisa mendapatkan penghasilan daripada mereka hanya duduk-duduk di tempat pengungsian ini, supaya mereka juga bisa beraktivitas. Dan akhirnya mereka menyanggupi untuk bisa bekerja, menolong kami untuk membersihkan areal sekolah dengan mereka diberi honor atau mendapatkan penghasilan. Dan yang luar biasa, ada 15 orang yang mendaftarkan diri, dan salah satunya adalah seorang bapak yang beberapa waktu yang lalu dioperasi tangannya. Mereka ikut bekerja membersihkan sekolah, memberesi material vulkanik yang ada di atap gedung sekolah, di talang-talang, kemudian juga membersihkan dari pohon-pohon yang tumbang, dan itu mereka lakukan sepanjang mereka ada di kamp pengungsian ini. Dan kegiatan mereka yang mereka lakukan ini sungguh menolong kami juga, supaya kami segera aktivitas kami di sekolah bisa berjalan kembali. Saya secara khusus memang mendorong para relawan yang ada di tempat kami untuk mereka juga berinteraksi secara khusus dengan para bapak ibu pengungsi. Karena kami percaya dengan interaksi khusus inilah kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman pribadi dan pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa. Dan kami sungguh melihat bagaimana kasih setia Tuhan terhadap kamp pengungsian ini dan juga kepada tim relawan yang ada di tempat kami. Tuhan terus mendampingi kami, bahkan ketika kami melihat bagaimana relawan-relawan yang ada mulai bepergian dari tempat kami. Ketika mereka minta izin untuk pergi ke tempat lain, mengungsi ke tempat lain, saya harus terpaksa izinkan. Dan kami boleh melihat bagaimana kasih setia Tuhan terhadap pelayanan kami ini. Ketika relawan-relawan yang ada bepergian dari tempat kami dikirimkan relawan-relawan pengganti. Ada relawan yang datang dari Jakarta, ada relawan yang datang dari Purwokerto, ada relawan yang datang dari Temanggung, dan kami juga boleh melihat bagaimana dukungan dari gereja-gereja ketika kami mengalami banyak kesulitan. Bagaimana kami mendapatkan pertolongan yang luar biasa ketika pada saat-saat kritis kami membutuhkan pertolongan. Kami sungguh melihat bagaimana kasih setia Tuhan yang luar biasa ketika kami melayani di kamp pengungsian ini. Ketika Tuhan meminta kami, anak-anaknya, untuk melakukan suatu tugas yang baik, tugas untuk melayani para pengungsi ini, kami boleh mendapatkan pelajaran iman yang sungguh luar biasa, di mana kami diperlengkapi untuk semua hal yang kami butuhkan dalam kami melayani para pengungsi yang ada di gereja kami. Kalau manusia bisa berpikir dan memberikan kelengkapan untuk seorang karyawan yang dalam melakukan tugasnya, tentu Tuhan bisa melakukan sesuatu yang lebih. Kami diperlengkapi dengan semua kebutuhan logistik, dan kami boleh melihat bagaimana kebutuhan logistik ini berdatangan setiap hari dari berbagai pihak, dari gereja, dari pribadi-pribadi yang tergerak, dari lembaga-lembaga lain yang ikut membantu kami, dan kami boleh melihat bagaimana kebutuhan logistik kami dipenuhi oleh Tuhan. Dan bahkan sampai pada akhir pelayanan kami boleh mendapatkan logistik kami ini masih tersisa cukup banyak. Sehingga kami juga boleh berbagi, bukan hanya untuk para pengungsi, tetapi juga kami bagikan ke tempat-tempat lain, ke warga sekitar gereja, ke warga sekitar sekolah, ke warga juga yang saat ini masih dalam pengungsian, ataupun saat ini yang mengalami masalah ketika mereka menghadapi kegagalan panen akibat dari bencana Merapi ini. Kami juga boleh melihat bagaimana Tuhan memperlengkapi kami dengan semua relawan-relawan dengan tugas-tugas khusus. Ketika listrik di gereja kami bermasalah karena banyak konsleting, ada seseorang yang datang yang bisa membenahi semua listrik yang konsleting. Ketika membutuhkan tenaga untuk membersihkan atap-atap gereja, ada relawan yang datang untuk membersihkan atap-atap gereja. Ketika kami membutuhkan relawan-relawan yang ada di dalam dapur umum untuk bisa menyediakan makanan buat relawan dan juga buat pengungsi, ada juga yang datang untuk membantu kami, mengirimkan relawan, mengirimkan lauknya untuk kita boleh melayani para bapak ibu pengungsi di tempat kami. Ketika kami membutuhkan dana untuk kami melakukan kegiatan-kegiatan lain, Tuhan juga kirimkan dana, sehingga sampai saat ini kami betul-betul melihat bagaimana
Tuhan memperlengkapi kami. Tuhan memperlengkapi pelayanan kami. Dan kami sungguh percaya dengan hal ini, bagaimana anak-anak Tuhan yang mau melakukan tugas-tugas baik, tugas-tugas yang ditumbankan oleh Tuhan untuk dilakukan dalam melayani sesama, Tuhan pasti pelengkapi. Jadi ini menunjukkan bagaimana kami memiliki pengalaman iman yang nyata, yang real. Bagaimana kami harus melayani orang lain dan Tuhan memperlengkapi kami dengan semua hal yang kami butuhkan. Bagaimana sebuah rasa aman dalam tangan perlindungan Tuhan itu betul-betul nyata di dalam kami melayani para Bapak Ibu pengungsi di tempat ini. Bapak Ibu bisa memahami suasana di tempat kami ketika saat itu suasana begitu mencekam dan berita-berita di televisi yang dilihat itu menunjukkan bagaimana situasi kota Muntilan yang dianggap seperti kota mati. Tidak ada lampu, kehidupan perekonomian juga tidak jalan, semua toko-toko tutup dan jalanan penuh dengan debu. Kalau hujan sangat licin dan betul-betul membahayakan. Itu adalah suasana di tempat kami. Jadi kan diberhadapkan dengan situasi bagaimana kami harus melayani para Bapak Ibu pengungsi, dan pihak lain kami juga merasa bagaimana dengan keamanan diri kami sendiri. Itu adalah situasi yang membuat kami betul-betul merasa khawatir. Dan selama kami menjalani ini semua, kami boleh melihat bagaimana kami aman dalam tangan perlindungan Tuhan. Setiap malam ketika memberikan briefing kepada semua relawan dan juga mungkin ada Bapak Ibu pengungsi yang di dalam persekutuan doa, saya selalu mengatakan tiap malam bahwa malam hari ini Bapak Ibu dan semua relawan jangan khawatir, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Dan itu terbukti nyata. Setelah 17 hari kami melewati semuanya ini dan kami boleh melihat bagaimana kami sungguh-sungguh aman dalam perlindungan Tuhan. Inilah salah satu juga kesaksian iman yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu yang menikmati dokumentasi ini, bahwa berlindung dalam tangan Tuhan, betul-betul kita akan mendapatkan rasa aman yang luar biasa. Inilah yang menjawab semua kekhawatiran yang terjadi dalam hari-hari kami melayani para Bapak Ibu pengungsi di tempat kami. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kami boleh melihat jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Bagaimana setiap hari kami semakin dikuatkan, kami juga semakin boleh merasa nyaman di tempat ini, dan kekhawatiran kami semakin hari semakin hilang. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, selama hari-hari kami melakukan pelayanan ini, kami mendapatkan sukacita, kami boleh mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Tidak ada satu wajah pun yang cemberut di tempat ini. Tidak ada satu pun relawan yang bermasalah di tempat kami. Semuanya berrelasi dengan baik antara relawan maupun dengan kami, dengan para Bapak Ibu pengungsi. Ada satu headline di koran, di sebuah surat kabar yang mengatakan bahwa peristiwa meletusnya Merapi ini terbesar dalam 100 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, usia saya saat ini sudah menjelang 50 tahun, dan kalau ini terbesar, mungkin saya tidak akan pernah mengalami lagi. Ini mungkin peristiwa yang saya alami sekali seumur hidup. Kalau kami sebagai sebuah gereja yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk bisa melayani sebuah peristiwa yang langka, ini tentunya adalah sesuatu kehormatan buat kami. Dan kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan kalau kami boleh ambil bagian di dalam pelayanan ini. Dalam camp ini saya juga cukup senang karena saya penuh dengan berkat yang saya terima. Berkat juga dari teman, ada juga dari dari pengungsi. Gimana saya melihat pengungsi itu ternyata ada orang yang lebih susah dari saya. Jadi melalui camp GKI Dimlan ini saya benar-benar terberkati. Jadi saya juga dapat lebih dewasa. Dalam arti dewasa saya dapat memilih mana yang harus didulukan dan mana yang harus dikesampingkan dulu. Walaupun Tuhan itu mengasih masalah, pasti ada jalan keluarnya. Tidak akan Tuhan itu meninggalkan kita. Walaupun masalah itu besar, kecil, itu Tuhan nggak akan meninggalkan kita. Setelah perayaan ulang tahun gereja, sebulan kemudian, saya pada saat itu sudah mengandung anak pertama saya yang saya menantikannya kira-kira 2,5 tahun. Ternyata saya harus menerima kenyataan bahwa anak itu tidak bisa saya lahirkan pada saat dia berusia 9 bulan dan tidak bisa hidup bersama-sama dengan saya. Tepatnya bulan September tanggal 15.
Peristiwa itu pada awalnya sangat memukul saya dan sangat membuat saya dan suami saya merasa kehilangan, sedih dan sebagainya. Tapi banyak kekuatan yang akhirnya menguatkan saya dan saya terus berjalan. Dan benar, setelah terjadinya letusan Merapi, dan itu membuat saya menetapkan untuk tetap tinggal di sini. Pada saat semua teman-teman dan warga Muntilan sebagian mengungsi, saya tahu ini bahwa Tuhan sudah mempersiapkan itu. Bila kondisi saya masih dalam keadaan hamil yang mungkin saat ini sudah memasuki bulan ke-7, tentu itu akan membuat saya bimbang, itu akan membuat saya tambah pikiran dan stres karena itu. Tapi saya bersyukur karena saat ini anak saya sudah ada bersama Tuhan Yesus dan Tuhan sudah menempatkan saya di sini untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Saat saya mulai bergaul dengan para pengungsi yang ada di sini, terutama dengan ibu-ibu yang memiliki bayi, dan mereka menanyakan, sudah punya anak berapa, Bu? Mungkin kalau itu ditanyakan saat kejadian ini belum terjadi, saya akan bisa menjawabnya, tapi saya masih merasakan sesuatu yang nggak enak gitu. Tapi puji Tuhan, saya mengerti bahwa ini sudah rencana Tuhan, dan akhirnya saya bisa mengatakan pada ibu-ibu yang ada di sana, saya bisa menceritakan kondisi saya dan apa yang terjadi sama saya. Dan saya mengalami bahwa mereka semua melihat saya pada saat saya bercerita, kemudian mereka menguatkan saya, memberikan kata-kata positif buat saya. Dan itu luar biasa buat saya pribadi. Dan saya bersyukur saya ada di kamp pengungsian ini selama 17 hari. Bersama-sama dengan mereka saya terberkati begitu banyak hal di tengah-tengah mereka. Dan juga saya merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saya merasakan ikatan kekeluargaan yang luar biasa dengan para pengungsi, juga dengan relawan-relawan yang ada. Dan setiap harinya saat saya mengikuti ibadah pagi dan ibadah malam, itu membuat saya yang pada saat itu juga mungkin dan juga relawan yang lain dalam kondisi lelah, kami menjadi terpacu untuk semangat. Kami terpacu untuk melakukan dan berkarya lebih dan lebih lagi. Kami tahu semua yang terjadi ini semua tidak lepas dari anugerah. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan buat apa yang sudah boleh saya jalani. Dan saat ini saya percaya Tuhan sudah menyediakan banyak hal buat gereja kami, buat kami secara pribadi, kami yang ada di sini secara pribadi, buat lingkungan komunitas kami. Dan saya bersyukur untuk itu semua. Terima kasih sekali buat kesempatan saya boleh ada di sini. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dan oleh teman-teman untuk saya melayani di sini. Terima kasih buat koordinator kamp pengungsian yang mengambil keputusan yang tepat untuk menerima pengungsi, karena bila tidak ada keputusan itu saya nggak akan ada di sini untuk bersama-sama dengan mereka dan menyaksikan begitu banyak hal yang boleh saya temui di tempat ini. Dan saya ingat sekali kata-kata motivasi yang senantiasa saya dengar setiap malam sebelum kami istirahat, kita aman dalam lindungan Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena meskipun diawali dengan keraguan-raguan, tapi Tuhan sungguh-sungguh menguatkan kami. Tuhan sungguh-sungguh menopang kami, sehingga akhirnya kami pun dapat melayani para pengungsi sampai 18 hari. Kalau pekerjaan Tuhan akan dinyatakan, siapapun itu tidak akan dapat menghalanginya. Kami tidak lagi melihat ini bagian siapa, tapi kami semua saling mendukung, sehingga siapa yang memerlukan bantuan, kami semua saling bersatu untuk melayani. Kami sungguh bersyukur dapat ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini, karena kami sungguh merasakan bahwa ketika kami mau dipakai oleh Tuhan,
maka Tuhan pasti akan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan. Ucapan terima kasih kami yang berikutnya tentunya kami juga ingin berikan kepada semua pihak yang telah mendukung pelayanan kami. Tanpa mereka, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami percaya mereka digerakkan oleh Tuhan. Ketika gereja-gereja seluruh Sinode GKI menolong kami, mengirimkan bantuan dana, mengirimkan relawan, mengirimkan juga bantuan logistik, kami percaya mereka digerakkan oleh Tuhan. Kami juga percaya bahwa lembaga-lembaga yang mendukung kami di luar GKI pun juga digerakkan oleh Tuhan. Juga kami juga mengucap syukur dan terima kasih kepada pribadi-pribadi yang tergerak untuk juga ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu lembaga, pribadi-pribadi, gereja-gereja yang semuanya mendukung kami. Kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih untuk semua pihak yang telah menolong kami, untuk kami boleh melayani dengan baik, untuk semua dukungan mereka sehingga kami boleh menyediakan semua yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu pengungsi, dan kami juga boleh menyediakan semua yang dibutuhkan oleh warga di sekitar gereja tempat kami ada saat ini. Dan tentunya tidak lupa kami juga mengucap terima kasih kepada semua relawan yang telah bekerja siang malam, mati-matian, dan yang perlu dicatatlah penuh dengan rasa sukacita. Inilah yang membuat kami merasa bersyukur sungguh kepada Tuhan bahwa kami boleh melayani ini semua dengan rasa sukacita. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota dari tim Camp Pengungsian GKI Muntilan. Kerjasama mereka sungguh luar biasa, antusiasme mereka dalam melayani sungguh luar biasa. Rasa sukacita yang mereka alami juga menguatkan kami semua. Kami saling dikuatkan satu sama dengan yang lain, dan kami sungguh melihat bagaimana kerjasama yang sangat baik. Kami tidak melihat bagaimana mereka melayani dengan rasa tertekan, rasa bersungut-sungut. Mereka melayani sungguh-sungguh dengan rasa sukacita yang luar biasa. Dan di atas semuanya ini, tentunya ucapan syukur kepada Tuhan Yesus untuk semua yang telah Dia lakukan buat kami semua, untuk semua perlindungannya, semua penyertaannya, dan kami sungguh merasakan bagaimana Tuhan berkarya melalui kami di tempat ini. Sungguh luar biasa apa yang telah dilakukan Tuhan di tempat ini, dan kami percaya di tempat-tempat lain pun ketika gereja-gereja juga melayani hal yang sama, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang menikmati dokumentasi ini, semoga dokumentasi ini memberkati kami semua, memberkati Bapak Ibu yang mendengarnya dan juga melihatnya, dan semoga semua yang kami lakukan ini betul-betul demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua di dalam pelayanan-pelayanan yang berikutnya. Amin. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita.